Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahadatul Aisy dengan NIM 21005320007. Aku dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang lagi viral dan sering menjadi omongan netizen di Indonesia, yakni kasus perselingkuhan. Jadi, jagat maya dihebohkan oleh kasus perselingkuhan oknum pilot dan pramugari PT Citylink di Indonesia. Perselingkuhan tersebut terkuak kala istri sah sang oknum pilot yang merupakan influencer menyebarkan bukti chat perselingkuhan suaminya melalui akun Instagram pribadinya. Dan jadi permasalahan tersebut semakin meluas setelah warganet mencari tahu latar belakang profesi ketiganya yang kemudian berimbas pada citra perusahaan tersebut. Jadi, kronologi kasus perselingkuhan pilot dan pramugari tersebut terjadi dalam unggahan Instagram pribadinya pada hari Jumat 29 Desember 2023 lalu. Ira Nanda membagikan awal mula bagaimana ia bisa mengetahui perselingkuhan sang suami. Percakapan tersebut diketahui dilakukan melalui sebuah aplikasi yang bernama Discord. Nah, ibu dari Kavi ini juga membeberkan bahwa sang suami sudah berselingkuh sebanyak 6 kali. Percakapan tersebut juga menunjukkan bagaimana Elmar atau Luca Herman yang bercakap-cakap dengan Bella atau dengan username La Chocolate layaknya sepasang kekasih. Jadi, atas kejadian tersebut, kolom komentar akun Instagram Citylink dipenuhi dengan argumen negatif dari warganet, mulai dari sarkasme hingga permintaan agar mereka berdua diberhentikan. Sebagian bahkan juga mengungkapkan kekhawatiran mereka akan terbang menggunakan Citylink karena takut digoda oleh oknum kru. Jadi, menanggapi viralnya kasus yang berimbas pada nama baik perusahaan, pihak Citylink juga telah membuka suara. Dikutip dari kompas.com, Citylink telah memutuskan hubungan kerja dengan kedua kru yang tersandung kasus tersebut. Keduanya untuk sementara tidak diizinkan terbang. Jadi, untuk sementara waktu, manajemen tidak memberikan tugas terbang kepada yang bersangkutan selama proses pemeriksaan berlangsung, ujar Head of Corporate Secretary and CSR Division Citylink Indonesia, Haza Ibnu Rashad, Sabtu 30 Desember 2023. Jadi dapat disimpulkan bahwa krisis bisa terjadi sewaktu-waktu, bahkan dengan penyebab yang tidak terduga. Krisis yang dialami perusahaan juga bisa berkembang hanya karena masalah personal. Sumber krisis pada perusahaan itu terdapat dua krisis, yakni internal dan eksternal. Menilainya krisis internal yang umum jarangnya diperhatikan perusahaan sebab humas tuh hanya cenderung dan fokus akan membangun komunikasi keluar. Jadi hal yang perlu diperhatikan yang pertama yakni identifikasi krisis guna menentukan strategi penanggulangan yang tepat sasaran. Yang kedua, analisis krisis meliputi krisis parsial dan integral. Yang ketiga, mengisolasi krisis agar tidak meluas ke berbagai sektor di perusahaan. Yang keempat, strategi pemilihan krisis entah itu defensif, adaptif, atau justru dinamis. Kelima, program pengendalian krisis atau evakuasi strategi yang telah disusun sebelumnya. Jadi, sekianlah pemaparan kasus perselingkuhan pada PT Citylink di Indonesia. Perlu diingat, mempertahankan sebuah citra perusahaan tentunya lebih susah daripada membangun citra perusahaan tersebut. Jadi, kita sebagai humas perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Sekian penyampaian dari saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.